Sutra Teratai yang menakjubkan, bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Xun Huaxiang, Sutra Teratai, episode 1676. Menghirup keharuman Dharma ke dalam batin dan tekun menjalankan segala kebajikan. Mencampur beraneka jenis bubuk dupa untuk menjadi sebutir pil. Ini sebagai perumpamaan bahwa dalam satu Dharma terkandung ajaran Buddha yang tak terhingga. Para bodhisattva ini mempraktikkan segala paramita, menghirup keharuman Dharma ke dalam batin. Itu sebabnya dalam setiap pikiran senantiasa muncul 6 paramita dan tekun mempraktikkannya. Itulah satu pintu Dharma memiliki puluhan juta Dharma. Dengarkan dengan sungguh hati. Saat ini kita ingin memahami hidung kita, bagaimana memanfaatkan hidung kita dalam proses pelatihan diri kita. Apakah hanya untuk mencium aroma wangi dan bau saja? Kita hendaknya menggunakan akar indera hidung kita. Dalam pelatihan diri kita di tengah Dharma, maka diumpamakan sebagai mencampur beraneka jenis bubuk dupa untuk menjadi sebutir pil. Laksana dunia yang memiliki beragam, baik jenis bunga maupun pohon. Aroma yang beraneka ragam tersebut digiling menjadi pil. Ini juga perumpamaan. Perumpamaan bahwa dalam satu Dharma terkandung ajaran Buddha yang tak terhingga. Artinya adalah dengan mengumpulkan berbagai aroma dari batang pohon, demikian diproses, digiling dan dihaluskan, dan semua sebutnya kemudian dipadukan, menjadikannya pil. Sebutir pil tersebut merupakan perpaduan dari aroma dupa yang tak terhingga, wewangian yang tak terhingga, kemudian dipadukan menjadi satu seperti halnya Dharma. Memiliki berbagai macam prinsip kebenaran yang tak terhingga. Semua itu terkandung di dalam Dharma. Ajaran Buddha dibabarkan di dunia ini. Di dunia ini terdapat berbagai macam jenis orang dan permasalahan. Sang Buddha memiliki prinsip kebenaran yang tanpa batas. Ajaran apa yang harus digunakan untuk mengatasi berbagai macam kerisauan batin makhluk awam yang tanpa batas. Inilah kesamaan dari maksudnya. Ajaran Buddha sangatlah banyak, tidak dapat dihitung. Demikian dipadukan untuk menghadapi para makhluk, memberikan pengajaran dan didikan kepada semuanya. Maka para bodhisattva ini mempraktikkan segala paramita. Ajaran ini juga merupakan lambang pengajaran dan didikan Sang Buddha kepada muridnya. Semuanya harus mempraktikkan ajaran paramita dalam tindak nyata. Bukankah Buddha memberi pengajaran dan didikan kepada kita, mengajar dan mendidik kita untuk mempraktikkan 6 paramita? Bukankah demikian? 6 paramita, yakni laksa praktiknya. Kita merespon berbagai penderitaan dari para makhluk dan merespon berbagai kebutuhan mereka. Kita menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh para makhluk, mengatasi berbagai penderitaan mereka. Demikian harus masuk di kerumunan orang untuk merespon mereka. Ini disebut sebagai 6 paramita. Ini disebut sebagai laksa praktiknya, kebutuhan para makhluk yang tidak dapat dihitung. Kita hendaknya menggunakan ajaran tanpa batas untuk menghadapinya. Oleh karena itu, selanjutnya akan membahas menghirup keharuman Dharma ke dalam batin. Itu sebabnya dalam setiap pikiran senantiasa muncul 6 paramita dan tekun mempraktikannya. Laksana kita yang sedang mempelajari ajaran Bodhisattva, menghirup Dharma tanpa henti. Semua orang mengetahui menghirup harumnya Dharma. Kita sering mendengarkan Dharma, laksana barang yang harum, yang jika kita mendekatinya, pakaian kita akan menjadi sangat harum. Jika kita sering berada pada ruangan untuk membuat wewangian tersebut, jika seharian kita berada pada tempat tersebut, kita keluar, orang lain akan bertanya, "Anda sangat harum. Dari manakah Anda?" "Saya baru saja keluar dari ruangan yang membuat wewangian." "Oh,
Tidak heran Anda tercium sangat harum. Ini adalah menghirup harumnya Dharma. Kita harus menghirup harumnya Dharma. Orang lain akan berkata, "Mengapa Anda memiliki pengendalian diri?" Saya sering mendengarkan Dharma. Prinsip kebenaran berasal dari mendengarkan Buddha Dharma. Tidak heran Anda memahami prinsip kebenaran. Ini semua karena Anda mendengarkan Buddha Dharma, sehingga disebut sebagai menghirup keharuman Dharma ke dalam batin. Kita telah membawa Dharma yang kita dengar masuk ke dalam batin kita, sehingga pada setiap niat pikiran kita terdapat Dharma. Setiap pikiran kita terdapat Buddha Dharma. Ketika Buddha Dharma digunakan untuk menghadapi benda dan prinsip, semuanya mampu berpadu. Segala hal berjalan lancar dan harmonis, sehingga dengan demikian di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari prinsip kebenaran, yakni senantiasa muncul 6 paramita. Secara alami Dharma akan berada di dalam batin kita, segala benda dan urusan yang harus kita hadapi. Sangat alami muncul dari pemikiran kita. Bukan berarti bahwa ketika saya ingin melakukan satu hal, saya bergegas membalik buku kembali. Setelah melihat sutra, saya kembali memberitahu Anda bahwa sutra mengatakan demikian. Tidak perlu demikian. Sutra telah masuk ke dalam batin kita. Sutra adalah jalan. Kita telah berjalan di atas jalan ini. Setiap jalan, kita sudah sangat memahaminya dengan tuntas, sehingga disebut sebagai senantiasa muncul 6 paramita. Kita telah mengerti ajas dari dana, sila, kesabaran, semangat, konsentrasi, kebijaksanaan. Ketika kita menghadapi orang yang beragam, sekelompok orang yang butuh berdana, saya akan berdana Dharma untuk mereka. Membantu menunjukkan arah tujuan yang benar, agar Dharma masuk ke dalam batin mereka. Orang seperti apa yang membutuhkan materi untuk kehidupan mereka? Saya bersedia untuk memberikannya, memberikan benda dan materi saya. Barang siapa yang kesusahan, saya bersedia untuk terjun, menggunakan kekuatan fisik saya, menggunakan praktik tubuh saya, supaya dapat terjun membantu Anda. Ini merupakan satu hal yang penuh makna. Laksana ketika berdana. Semua ini disebut sebagai berdana. Berdana dalam bentuk materi, amisa dana. Berdana dalam bentuk dharma, dharma dana. Berdana dalam bentuk ketidakgentaran, abhaya dana. Berdana dengan demikian menegakkan sila pada kehidupan sehari-hari kita, baik di dalam lingkungan apapun. Anda juga harus memiliki kesabaran, harus mengerti untuk bersabar, menyelesaikan misi yang seharusnya Anda selesaikan, laksana ketika menolong orang, karena pada satu negara tersebut terdapat bencana, pada suatu tempat terdapat bencana. Kita harus pergi membantunya. Prosesnya juga sangat sulit untuk menyelesaikannya. Harus memiliki kelemah lembutan dan ketahanan, kesabaran dan lain-lain, sehingga baru terdapat cara untuk menyelesaikannya. Mengerjakan sesuatu harus sadari bahwa pada dasarnya adalah sangat sulit. Hal yang begitu sulit, kita rela untuk mengerjakan, harus dari awal sampai akhir, selesaikan secara menyeluruh, bukan hanya mengatakan, ini sangat sulit, saya tidak sabar. Tidak sanggup melanjutkan. Hal yang benar adalah sebuah misi. Baik sesulit apapun, saya harus mencapai misi. Saya pasti bisa melakukannya. Dalam kehidupan ini, pada kehidupan mendatang, ini selamanya adalah harus selalu dengan semangat mempraktikkan. Perdana, menegakkan sila dan kesabaran. Kita jika belajar ajaran Buddha tidak mengatasi kesulitan, tidak melalui berbagai macam kesulitan, tidak termasuk belajar ajaran Buddha. Jikalau tidak, batin jika selalu melihat ini, memikirkan itu, maka melangkah ke sana
hal yang terlihat adalah sangat banyak. Batin selalu teralihkan, selalu tidak tenang. Dengan demikian, kita tidak bisa menyelesaikan satu hal. Bagaimana bisa disebut membina diri? Jadi, berdana, menegakkan sila dan kesabaran harus direnungkan baik-baik. Ini dinamakan meditasi mendalam dan perenungan dengan tenang. Jika kita bisa merenungkan dengan tenang, baru bisa memperoleh konsentrasi. Hati baru bisa tenang. Bukankah ini berarti kita belajar ajaran Buddha? Pasti harus giat bersemangat maju ke depan. Tidak peduli kesulitan apapun, pasti harus giat bersemangat. Oleh karenanya, kita harus tekun mempraktikkannya. Baik itu berdana, menegakkan sila atau kesabaran. Masih perlu konsentrasi. Baik kita meditasi atau perenungan, ini memerlukan ketekunan. Sehingga ketekunan, hal yang benar, kita buat keputusan dan lakukan saja. Ini disebut dengan ketekunan, yaitu laksa praktik yang terletak pada 6 paramita. Ketika seharusnya giat bersemangat, kita harus giat bersemangat. Untuk giat bersemangat, harus dimulai dari mendengar Dharma, harus menghirup Dharma, menghirup keharuman Dharma ke dalam batin. Itu sebabnya dalam setiap pikiran kita terus-menerus mencari cara untuk mempraktikkan 6 paramita dan laksa praktiknya. Kita tidak akan pernah menyerah, tekun mempraktikkannya. Tidak akan menyerah meskipun menghadapi kesulitan. Kita juga dapat mengatasi kesulitan. Giat bersemangat dalam setiap langkah. Jika bisa demikian, itulah satu pintu Dharma memiliki puluhan juta Dharma. Dengan demikian, kita mengerti kita di satu pintu Dharma memperbolehkan kita memiliki puluhan juta Dharma. Oleh karena itu, kita senantiasa mengatakan ajaran Jingse adalah giat mempraktikkan jalan kebenaran. Tanpa henti merenungkan dengan tenang. Perenungan terletak pada mengapa kita melatih diri. Mengapa kita harus masuk ke kerumunan orang banyak? Karena kita telah masuk ke kerumunan orang banyak dan turut membina diri. Bagaimana kita bisa tidak giat mempraktikkan jalan kebenaran? Maka, ini adalah silsilah ajaran Jingse, mempraktikkan jalan Bodhisattva. Harus senantiasa melatih 6 paramita. Ini adalah satu pintu Dharma memiliki puluhan juta Dharma. Pintu Dharma ini adalah maksud seci, arah tujuan dan maksud mendasar seci. Kita harus mengikuti laksa Dharma, baik itu bersumbangsi dalam sumbangan misi amal yang tidak terhingga, misi kesehatan, melindungi kehidupan, menyelamatkan orang dari penyakitnya, berpuluh ribu macam penderitaan akibat penyakit, misi pendidikan, harus menyesuaikan akar kapasitas. Sejak dari kecil sampai tumbuh dewasa, belajar, terus-menerus, setingkat demi setingkat, menyesuaikan dengan akar kapasitas dari anak muda, remaja, dan anak kecil. Dididik sedemikian setingkat demi setingkat. Inilah makcap. Di samping itu dibutuhkan budaya humanis untuk menghadapi masyarakat. 4 misi utama tidak lain harus mengandung budaya humanis. Ajaran yang tak terhingga ini. Dalam masyarakat di dunia ini, tidak boleh kekurangan 4 misi utama ini. Dipadukan menjadi tujuan mendasar kita. Keempat misi ini sudah tidak terhitung, mengandung segala sesuatu di dunia ini. Maka ajaran Jingse adalah giat mempraktikkan jalan kebenaran. Makjab Ceci adalah jalan Bodhisattva di dunia. Ini adalah harus menghirup Dharma ke dalam batin, tanpa henti. Menghirup keharuman Dharma ke dalam batin. Dengan demikian, dalam setiap pikiran kita, akan senantiasa menumbuhkan 6 paramita. Giat melatih dan mempraktikkan. Ini semua terdapat di dalam Dharma.
Dharma tidak terlepas dari kerumunan orang banyak. Maka, Dharma harus masuk ke tengah orang banyak. Tidak boleh terpisah dari orang banyak. Maka, harus giat berlatih dalam puluhan ribu praktik dari 6 paramita. Yang demikian ini adalah, itulah satu pintu Dharma memiliki puluhan juta Dharma. Kalian semuanya harus menghayati dengan sungguh hati, menghayati arah tujuan dari pembinaan diri kita, karena ini adalah pembelajaran ajaran Bodhisattva, agar kita dapat masuk ke tengah orang banyak. Setiap saat, terus giat bersemangat maju, giat bersemangat, Ceci terus giat dan bersemangat di dunia pada tahun 2019 di dalam waktu yang bersamaan. 7 negara terhubung secara bersamaan. Lebih dari 50 lokasi secara bersamaan mempraktikkan dengan giat. 20.000 lebih orang secara bersamaan berkumpul di awan. Bukankah ini disebut sebagai bodhisattva yang berkumpul di awan? Teknologi saat ini disebut dengan awan code. Di masing-masing negara, masing-masing tempat, pada waktu yang bersamaan, baik malam hari atau siang hari. Semuanya dapat bertemu pada waktu yang bersamaan. Juga dapat saling mendengar kisah mereka dan kisah kita. Semuanya bisa berkumpul bersama. 20.000 orang lebih. Inilah kesungguhan hati kita. Apa yang harus kita lakukan dengan sungguh hati pada jalan kebodian ini? Untuk menghimbau orang agar memperhatikan Dharma, mampu mempraktikkan dengan giat pada waktu yang sama. Sehingga kita harus bersungguh hati di dalam naskah sutra mengatakan demikian kepada kita. Selanjutnya, Satata Samita Byukta, sekiranya pria berbudi atau wanita berbudi, menerima dan menegakkan sutra ini, baik membaca, melafalkan, menjelaskannya, atau menyalinnya, maka akan memperoleh 8 jasa kebajikan dari hidung. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Bagian naskah sutra ini, Sang Buddha berkata demikian kepada Bodhisattva Satata Samita Byukta, jika terdapat pria berbudi atau orang yang ingin mengejar Dharma, jika terdapat wanita berbudi yang ingin menerima dan menegakkan sutra ini, bersedia mendedikasikan diri kepada sutra teratai, bersedia mendengarnya, setelah mendengarkannya, bersedia untuk membabarkannya, bersedia untuk menyebarluaskannya. Tubuh dan batin ini menerima dan menegakkan sutra teratai. Orang yang demikian, baik ketika dia sedang membaca, melafalkan, menjelaskan, atau menyalin, akan memperoleh 800 jasa kebajikan. Dia memiliki cara untuk memperoleh 800 jasa kebajikan dari hidung. Ini juga menjelaskan bahwa karena dia bersedia untuk melatih diri, sehingga melatih diri dengan sutra teratai, mampu untuk mengerti banyak hal. Kita mampu mempraktikkannya dalam tindak nyata. Setelah meyakininya, indera hidung kita memiliki jasa kebajikan yang demikian. Sebenarnya, jasa kebajikan apa yang ia miliki? Selanjutnya, kembali mengatakan, dengan akar hidung yang murni, dapat mencium segala macam keharuman di atas dan di bawah, di dalam dan di luar, dari 3.000 maharibu dunia. Seperti harum bunga sumana, harum bunga jatika, harum bunga malika, harum bunga campaka, harum bunga patala, harum bunga padma, harum bunga utpala, harum bunga pundarika, harum pohon bebungaan dan harum pohon buah-buahan, harum kayu cendana, harum kayu gaharu, harum tamala patra, dan harum tagara. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma.
Ada begitu banyak jenis harum pohon, bunga, rerumputan, dan lain-lain. Selanjutnya, naskah sutra mengatakan, serta puluhan juta jenis dupa campuran, baik berupa bubuk, pil, atau salep. Orang yang menegakkan sutra ini, ketika berdiam di sini, semuanya akan dapat dibeda-bedakannya. Sutra Teratai bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Di atas membahas begitu banyak jenis dupa. Ada lagi banyak nama yang tidak bisa disebut satu persatu. Demikian disebutkan puluhan juta jenis dupa. Dipadukan semuanya, lalu digiling menjadi bubuk, yaitu bubuk dupa. Bubuk dupa ini diambil dan diaduk menjadi pil, jadi dupa salep, atau aduk hingga menjadi pasta, dupa yang bisa dioles. Ada yang menggunakan bubuk untuk dioles. Ada yang menggunakan pil untuk dimakan, dan ada pula yang menggunakan salep untuk dioles. Ini semuanya bisa digunakan. Dupa ini ada manfaatnya bagi kita untuk digunakan sebagai obat. Juga bisa digunakan untuk hiasan. Serta puluhan juta jenis dupa campuran, baik berupa bubuk, pil, atau salep. Puluhan juta jenis keharuman dicampur menjadi dupa, baik dupa bubuk halus, dupa bentuk bola, dupa yang dioleskan pada tubuh atau pada lantai, menggunakan banyak jenis barang di dunia. Jadi, puluhan juta jenis keharuman dicampur menjadi dupa. Sangat banyak, sangat rumit untuk dibicarakan. Tidak terhitung jumlahnya untuk disebutkan. Puluhan juta jenis untuk menggabungkan mereka. Semuanya digabungkan jadi satu, membuatnya menjadi satu jenis dupa. Satu jenis dupa dapat melengkapi puluhan juta jenis wangi dupa, baik menjadi dupa bubuk halus, atau dupa berbentuk pil, ataupun dupa yang dapat dioleskan pada tubuh, ataupun untuk semprotkan ke lantai, atau dioleskan pada lantai. Ini semuanya adalah dupa. Bahan yang harum dapat digunakan sebagai bumbu untuk berbagai keperluan, dan bahan dupa yang dapat dibuat menjadi bahan dupa yang banyak kegunaannya. Bagaikan memencarkan satu batin untuk menjalankan segala kebaikan. Itulah dupa bubuk. Memadukan segala kebaikan pada satu tubuh adalah bagaikan menyampurkan semua dupa menjadi dupa pil. Tiada kebaikan yang tidak dijalankan untuk mewujudkan kebajikan. Itulah puluhan juta jenis dupa campuran, bagaikan memencarkan satu batin untuk menjalankan segala kebaikan. Semua hal ini dipadukan di dalam batin kita. Juga batin kita dapat menyiarkan kembali, serta terus menyiarkan ke berbagai tempat, sehingga kita dapat melakukan segala kebajikan. Dengan demikian, mampu mempraktikkan segala kebajikan. Setiap jenis dupa seperti sebuah ajaran. Semua ajaran ini, segala dharma masuk ke dalam batin kita. Dengan sepenuh hati, kembali berjalan pada segala kebajikan. Demikianlah menggunakan metode ini sebagai perumpamaan, sehingga disebut dupa bubuk, memadukan segala kebaikan pada satu tubuh. Semua ini dihancurkan menjadi bubuk, dan dupa bubuk ini seperti menyatukannya menjadi satu. Segala kebaikan terhimpun dalam satu hati. Segala sesuatu ada pada diri kita, bagaikan mencampur semua dupa menjadi sebutir pil. Semua bubuk itu melekat pada tubuh kita. Begitu banyak dupa menyatu dalam satu tubuh. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa serbuk yang tersebar dipadukan menjadi sebuah pil. Dengan prinsip yang sama, segala ajaran yang masuk ke dalam batin kita dan hati kita dapat menyebarkannya kembali ke segala kebaikan. Segala kebaikan berpadu kembali di dalam satu individu, prinsip yang sama.
seperti serbuk yang dikumpulkan menjadi sebuah kesatuan atau pil. Ketika segala kebaikan yang masuk ke dalam hati, itu menjadi cerminan pengasuhan diri manusia. Prinsip ini sama, sehingga tiada kebaikan yang tidak dijalankan untuk mewujudkan kebajikan. Kebajikan apapun, kita mengambil semua itu karena kita melatih laksa dharma. Kebajikan apapun, kita mengumpulkannya. Sehingga tiada kebaikan yang tidak dijalankan. Tiada kebaikan yang tidak dijalankan, kita mengikuti segala dharma para makhluk. Kita mendedikasikan diri. Jika kita tidak mempraktikannya, tidak mempraktikkan satu dharma, maka kita tidak memperoleh satu kebajikan. Di manakah dharma ini? Terletak pada para makhluk. Di dalam penderitaan para makhluk, yakni para bodhisattva melatih diri, perlu arah tujuan dari melatih diri, sehingga ketika kita memiliki sebuah pengalaman, maka akan menumbuhkan satu kebijaksanaan. Dimanapun kita beranjak, dimanapun kita melakukan sesuatu, kita akan mendapatkan sebuah pengalaman. Pengalaman tersebut adalah kebijaksanaan kita. Sehingga dikatakan tiada kebaikan yang tidak dijalankan. Memiliki makna bahwa kita tidak melakukan hal buruk. Hal baik adalah hal bajik. Sehingga kita tiada kebaikan yang tidak kita jalankan untuk mewujudkan kebajikan. Sehingga ketika kita membahas jasa kebajikan, yang dilatih internal adalah jasa. Yang dipraktikkan keluar adalah kebajikan. Sehingga di dalam batin kita harus menampung banyak dharma yang diajarkan Sang Buddha. Di dalam batin kita, ketika kita bersumbangsi di dunia, segala pengalaman yang telah diperoleh, itulah kebajikan. Sehingga demikianlah cara kita untuk melatih diri untuk jasa kebajikan. Sehingga aroma kita harus mampu menghayati, merasakan apa yang terdapat di dalam kerumunan orang banyak. Rasa pahit, pedas, kaku, semuanya ada. Kita harus memahaminya. Segala sesuatu yang terdapat pada kerumunan orang banyak. Sehingga orang yang menegakkan sutra ini, ketika berdiam di sini, semuanya akan dapat dibeda-bedakannya. Sehingga kita harus senantiasa mengingat bodhisattva melatih diri di tengah kerumunan orang banyak. Pada Sutra Teratai, Sang Buddha mengajarkan ajaran bodhisattva. Sedangkan inilah dharma yang harus kita terima dan tegakkan. Sehingga orang yang menegakkan sutra ini ketika berdiam di sini, yakni di tengah kerumunan orang banyak. Kerumunan orang banyak adalah tempat terbaik untuk kita melatih diri. Inilah yang dikatakan Sutra Teratai. Sehingga orang seperti apapun, kondisi seperti apapun, perasaan seperti apapun, kita telah mengetahuinya. Sehingga kita sering mendengar ketika orang memasuki lingkungan ini. Hanya dengan demikian saya mengetahui perasaan ini. Sehingga kita melatih diri, bersedia untuk melatih diri. Hidung kita bukan hanya mencium harum dan bau. Di dunia ini, ketika kita berpikir untuk melatih diri dengan hidung kita, sehingga inilah semuanya akan dapat dibeda-bedakannya. Kita dapat mengetahui orang, hal dan benda, serta berbagai macam kondisi. Dapat membeda-bedakan seperti demikian. Bila kita paham bagaimana membedakan, bukan tidak paham bagaimana membedakan, tanpa kesalahan sedikit pun, apakah itu harum atau bau. Kita harus bisa membedakan bau, harum atau busuk. Orang yang lebih tua dulu mengajarkan agar kita bisa belajar lebih cerdas, bisa membedakan harum, busuk. Artinya adalah kita harus bisa membedakan dengan jelas baik dan buruk. Hal yang benar atau tidak benar, kita harus tahu. Ini adalah pelajaran dari orang terdahulu. Sedangkan orang zaman sekarang tidak mengerti menggunakan kalimat seperti ini untuk mengajar. Tetapi orang pada zaman Buddha
tetap mengatakannya kepada kita, supaya tahu menggunakan akar dari hidung. Tidak hanya digunakan untuk mencium, harum atau busuk saja. Kita harus mengerti membedakan benar tidaknya permasalahan. Jadi, tanpa kesalahan sedikit pun, tidak akan membiarkan menjadi salah lagi. Berikut adalah naskah sutra yang mengatakan, selanjutnya, akan dapat pula membeda-bedakan aroma dari para makhluk. Selain membedakan harumnya tanaman, sekarang harus membedakan ini. Selanjutnya, akan dapat pula membeda-bedakan aroma dari para makhluk. Aroma gajah, aroma kuda, aroma lembu, aroma domba, dan sebagainya. Aroma pria, aroma wanita, aroma anak lelaki, aroma anak perempuan. Sutra Teratai bab 19. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Kita harus tahu cara membedakan semua ini. Selanjutnya, akan dapat pula membeda-bedakan aroma dari para makhluk. Aroma gajah, aroma kuda, aroma lembu, aroma domba, dan sebagainya. Bau dari tubuh mereka dinamakan aroma. Tahu akan watak mendasar mereka dinamakan mencium bau. Artinya adalah, baik itu gajah, kuda, sapi, dan lain-lain, aroma seperti apa terdapat pada tubuh mereka? Apakah memiliki aroma khusus? Kita mencium untuk mengetahuinya. Ah, ini adalah aroma gajah. Tidak perlu untuk melihat. Tidak perlu untuk mendengar suaranya, tidak perlu melihat bentuknya. Kita akan mengetahui dari aroma gajah. Ini adalah aroma gajah, ini adalah aroma kuda, ini adalah aroma kambing. Kita dapat melatih hidung kita untuk mencium berbagai aroma dari makhluk hidup. Ini adalah bau dari tubuh setiap hewan. Bau dari tubuh mereka akan keluar sehingga dinamakan aroma. Tahu akan watak mendasar mereka dinamakan mencium bau. Mengetahui hewan ini memiliki postur tubuh yang seperti apa, cara dia bernapas, dan lain-lain. Bagaimana kondisi hidupnya, kurang lebih kita mengetahuinya. Aroma pria, aroma wanita, aroma anak lelaki, aroma anak perempuan. Pria dan wanita merujuk pada bau dari suami istri di dunia. Anak lelaki dan anak perempuan merujuk pada watak dari anak bayi yang baru lahir. Bau dari segala sesuatu dapat diketahui dengan hidung. Selain hewan, masih terdapat manusia. Aroma pria, aroma wanita, aroma anak lelaki, aroma anak perempuan. Ini ada pada manusia. Anak-anak, apakah anak lelaki, anak perempuan, ataupun laki-laki, perempuan yang lebih besar? Apakah balita laki-laki ataupun anak yang lebih besar lagi? Dia tahu bahwa itu bisa dibedakan. Aroma lelaki dan perempuan ini berarti bau, aroma bau laki-laki dan perempuan, ataupun aroma bau balita, ataupun aroma bau kanak-kanak. Dengan demikian, kita harus mendekat saja telah mengetahuinya. Mencium bau aromanya saja sudah bisa memahaminya. Jadi dikatakan pria dan wanita merujuk pada bau dari suami istri di dunia. Yang seperti ini dia juga mengetahuinya. Di dunia pria dan wanita adalah suami istri. Pasangan ini adalah suami istri. Yang seperti ini juga dia mampu mengetahuinya dari membauinya. Yang semacam ini, apalagi balita laki-laki, balita perempuan, ini adalah bau aroma bayi baru dilahirkan. Ah, pasangan pria dan wanita ini, yang ini telah menikah. Dia bisa mengetahuinya dari membauinya, bahwa yang ini adalah pria dan wanita yang telah menikah. Oh, yang ini masih belum menikah.
tubuh murni kanak-kanak, masih perawan atau perjaka. Aroma bau mereka, dia juga mampu untuk membedakannya. Jadi, bau dari segala sesuatu dapat diketahui dengan hidung, akan bisa tahu wangi atau bau. Oleh karena itu, jika kita sangat bersungguh hati, hidung kita juga bisa memiliki fungsi yang demikian. Kita sering mendengar tentang orang yang memiliki kemampuan spesifik. Mungkin saja ada orang yang melatihnya, terutama untuk hidung, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Mereka dapat mencium dari tubuh. Mereka telah menikah atau belum menikah. Dia bisa demikian membedakannya, sehingga dikatakan melalui pengasuhan diri. Dengan batin yang tiada gusar, secara alami akan membedakan banyak, seperti tubuh kita yang berpadu, sehingga kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya, agar organ kita bisa saling mempergunakan satu sama lain, memiliki fungsi. Fungsi ini, organ tubuh dapat berpadu dengan dharma. Bukankah ini tidak mungkin? Kita menggunakan seluruh tubuh, banyak wewangian. Beraneka wewangian dapat dipadukan. Kebajikan yang banyak bersatu dalam diri satu orang. Ini yang dinamakan pengasuhan diri. Dharma dapat dipadukan pada orang yang melatih dan mempelajari ajaran Buddha. Ini disebut 6 paramita dengan laksa praktik. Orang ini, dia mempraktikkan 6 paramita, menghayati laksa praktik, masuk ke dalam kerumunan orang banyak, memasuki pintu ajaran, baru dapat melanjutkan jiwa kebijaksanaannya. Ini seperti yang kita katakan, silsilah ajaran Jingse Majap Ceci. Kita mempunyai kelanjutan dari silsilah ajaran. Kita ada membuka lebar pintu ini adalah makna mendasar kita. Sama artinya dengan ini, dalam proses pelatihan, kita memilih ajaran ini. Kita tidak akan takut sulit. Dari pintu ajaran ini, seluruhnya berada di tengah kerumunan orang banyak. Tidak ada meninggalkan orang banyak. Yang paling membuat risau orang adalah di tengah orang banyak. Kamu harus mengatasi kerisauan. Demikian baru disebut bodhisattva, sehingga semua orang harus bersungguh hati.